Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Setelah kejadian pendarahan Ahlia, Zain tak henti-hentinya mengucap syukur. Ia nyaris kehilangan separuh jiwanya. Namun Tuhan masih memberinya kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Hatinya rapuh, pikirannya kalut, ia takut semua ini berada di luar kendalinya. Dengan langkah pelan, Zain membuka pintu ruangan di sebelah kamar. Ruangan didominasi warna biru, dengan ornamen anemon laut menghiasi dinding persis seperti akuarium hidup. Ia mematikan lampu sejenak. Seketika, langit-langit kamar memandarkan bintang-bintang kecil berwarna hijau, berkedip seperti napas yang tenang. Zain merebahkan diri. Dalam diam dan gelap yang lembut, ia membiarkan cahaya-cahaya mungil itu memeluknya seakan menenangkan badai di dadanya. Setelah tenang, ia beranjak membersihkan diri. Usia kandungan Ahlia memasuki usia 5 bulan. Di trimester kedua ini gejala mual muntahnya hampir berkurang. Tetapi ia lebih sensitif secara emosi, mulai merasa tidak nyaman secara fisik, dan mengalami keluhan seperti nyeri pinggang, beberapa kali kram di perut. Ahlia yang sedang tidur menghadapi samping tersentak ketika lengan kekar melingkar di perutnya. Zain memeluknya dari belakang, membenamkan wajah di lekuk bahu Ahlia. Belum tidur, Maaf, nggak bermaksud bikin kamu kaget, bisiknya. Ahlia tersenyum kecil. Meski kelopak matanya tampak sayu, nungguin kamu, pulang cepat hari ini ya, Mas. Ahlia membalik tubuhnya ke samping membuat mereka kini saling bertatapan. Mulai sekarang kamu prioritas saya, rasanya saya kepengen terus lihat kamu, dan dedeknya, ujarnya sambil mengelus perut Ahlia yang sudah memperlihatkan baby bump. Perutku kadang kram, pinggangku juga ngilu. Tapi kata dokter kandungan itu wajar, ucap Ahlia. 5 bulan yang penuh ketegangan, ketakutan, dan harapan yang tumbuh seperti bunga liar di tengah badai. Ahlia menarik napas dalam. Aku takut, tapi aku juga bahagia. Anehnya, dua-duanya bisa jalan bareng. Kita lewati bersama. Ada saya, suara Zain lebih merendah. Ia tak bergeming dari sisi Ahlia menatap dan mengusap perut istrinya yang naik turun perlahan, seperti irama kehidupan yang rapuh. Momen itu cukup untuk membuat keduanya kembali diingatkan bahwa setiap detik adalah pertaruhan. Kalau ada apa-apa bilang ke saya, nanti minta bunda sering nemenin kamu di sini. Maaf saya gak bisa siap siaga buat kamu sekarang, tapi bulan depan saya usahakan. Ahlia menggeleng pelan sembari tersenyum, mengaitkan kelima jemarinya mengisi telapak tangan Zain. Gak apa-apa kok, kemarin-kemarin aku yang salah terlalu sibuk sampai pendarahan. Aku ngerasa gagal Mas, tapi mulai sekarang aku bisa menjaga diriku sendiri. Jangan nyalahin diri kamu, fokus aja ke depannya, tegur Zain membungkam ucapan penyesalan Ahlia. Bibir Ahlia sedikit terbuka dan matanya yang sayu membuat Zain merasa gemas. Entah sejak hamil sang istri nampak semakin menggoda. Diraihnya tengkuk mulus istrinya, melumat bibir Ahlia sehalus mungkin. Ahlia berusaha menikmati pangutan halus yang menyerangnya. Sadar jemari kekar Zain yang sudah menjamah lebih jauh, jemarinya berpegangan pada kerah baju Zain. Dres hamil yang ia kenakan kini telah tersingkap ke atas menampakkan paha putih mulus miliknya. Setengah mati Zain menekan sisi liarnya, namun nihil pesona Ahlia selalu menaikkan gairahnya. Au, Mas. Ia menoleh cepat. Ahlia. Zain langsung panik, menggeser tubuhnya agar bisa memusatkan tatapan pada wajah istrinya. Kram lagi. Ahlia menggeleng, lalu tersenyum kecil, penuh haru. Enggak Mas, beda. Ini, dia nendang. Zain terpaku, cemburu kali ya, mamanya aja dicium, kekeh Zain yang kini memberikan kecupan beberapa kali ke perut Ahlia. Mendengar itu Ahlia mengerucutkan bibirnya, belum lahir aja udah cemburuan aja nih anak. Ia beralih menarik tangan Zain dan menuntunnya ke atas perutnya yang mengembung hangat.
Dan di sanalah sebuah sentakan kecil, nyaris seperti gelembung pecah, tapi cukup kuat untuk terasa. Zain membeku, beneran? Tanya Zain tak percaya binar wajah tampannya seolah menggetarkan hati diiringi angukan manis Ahlia. Zain yang bersemangat mendekatkan telinganya membisik pelan berharap merasakan kehadiran sang buah hati. Dek, kamu dengar, ya? Papa di sini, papa jagain kamu. Ahlia tak kuasa menahan tangis harunya, cepat ia sembunyikan wajahnya di balik bantalnya. Untuk pertama kalinya Ahlia benar-benar merasa dia tak sendiri, ada sebuah kehidupan yang bergerak dalam dirinya. Sudah lama Ahlia tak turun menangani pasien segala macam bentuk kecelakaan, tak menyentuh luka yang menganga, tak menenangkan tubuh yang berlumur darah. Sejak kehidupan kecil menunjukkan eksistensi dalam rahimnya, ia memilih mundur, bukan karena takut, tapi karena ia sadar, ia bukan lagi hanya dirinya sendiri. Tak lama sirene mengencang, seperti detak jantung yang mendadak berlari, mengantar luka ke pintu rumah sakit. Ada kecelakaan beruntun ya? Tanya Ahlia kepada petugas informasi di depan. Iya dok, sebaiknya dokter jangan ke sana, prajurit militer abis baku tembak, ujar sang petugas bergidik ngeri. Apa? Baku tembak? Wajah Ahlia seketika memucat, mimpi buruk familiar yang selalu ia hindari. Langkahnya masuk ke ruang gawat darurat dengan napas terengah, matanya langsung mencari-cari sosok di antara para pasien. Tubuhnya gemetar bahkan bangsal tidur ia jadikan tumpuan berjalan. Dokter dan perawat sibuk berlari ke sana kemari, suara alat medis dan langkah kaki bersahutan. Jangan lagi, Dot aku mohon, lirih Ahlia kesakitan dadanya serasa dihantam batu besar. Sedang mencari apa dokter Ahlia? Anda seharusnya tidak di sini. Sayup-sayup ia mendengar suara dari belakang, kakinya sudah meremang tak sanggup lagi menapak, pandangnya juga memburam hingga orang berseragam sneli putih menariknya perlahan ke pintu keluar UGD. Genangan darah berceceran di lantai. Bau anyir itu menusuk hidung, hingga tanpa tahan, seluruh isi perut Ahlia luruh ke lantai tubuhnya melemas tertunduk. Sepasang mata familiar yang melihat dari kejauhan segera berlari merangkul Ahlia, memijat tengkuk dan meniup ubun-ubunnya. Sadar tangan asing menyentuhnya Ahlia segera menoleh dan tubuhnya hampir limbung karena terkejut, beruntung sepasang lengan kekar itu menahannya. Ngapain di sini? Ruangan kamu bukannya di atas, ucap Zain, membenarkan helai rambut Ahlia yang menutupi wajah dan mengelap noda cairan di sudut bibir sang istri. Netra Ahlia turun ke seragam Zain sudah berubah warna menjadi gelap, penuh noda darah. Wajahnya tenang, meski luka lebam tampak jelas di sekujur wajahnya. Kita menjauh dulu, di sini keadaan gak kondusif, saya takut kamu kenapa-napa. Pria berseragam loreng itu menuntun Ahlia duduk perlahan. Bernapaslah, Ahlia, ucapnya lembut membelai punggung sang istri. Ahlia menggeleng ia walaupun Zain datang mengerikan, ia sama sekali tak merasa mual ataupun jijik, dia merasakan kelegaan yang luar biasa, menarik seragam Zain, ingin memeluk sang empu ia harus yakin ini nyata, Zain benar-benar dalam keadaan baik. Mas aku kira, kamu ketembak aku takut. Saya bau darah, nggak bisa peluk kamu sekarang, jangan cemas saya nggak apa-apa, ini darah rekan saya, balas Zain. Tatapan matanya tenang, tubuh tegapnya refleks memberikan jarak di antar mereka. Zain menetralkan pandangannya ke sana kemari mengintip situasi riuh di UGD. Mas Zain, mau kemana? Lirih Ahlia mencengkam lengan baju Zain erat, sungguh ia ingin Zain di sisinya saat ini. Menemani anggota saya yang bertanggung jawab atas keadaan mereka. Pak, mohon ikut saya sebentar. Dokter memanggil Anda, ucap suster yang berdiri tak jauh dari mereka. Saya harap kamu bisa menunggu, naiklah ke atas, dengan langkah tegas memasuki UGD. Sementara di ruangan atas, Ahlia duduk termenung dengan segala pikirannya yang kalut, jantungnya masih saja tak stabil, bahkan dadanya masih sesak bersusah payah bernafas normal. Ceklek.
Pintu ruangan terbuka, menampakkan Zain yang sudah berganti kemeja bersih dengan lengan yang digulung. Ahlia menghembuskan nafasnya kasar. Tidak adakah petugas medis di bawah yang bisa mengobati wajah Zain? Mas, kenapa? Masak gak ada yang ngobatin kamu di UGD? Tanya Ahlia cemas. Dia beranjak untuk mengambil box medisnya di lemari. Sengaja, saya yang gak mau. Loh, kenapa mas? Tanya Ahlia heran. Saya kepengen diobatin sama kamu. Saya nggak mau dipegang-pegang orang asing, sahut Zain. Cek, pemilih, decaknya kesal. Justru jika luka ditunda bisa infeksi seharusnya. Alasan pria memang konyol padahal dia juga kan orang asing waktu mereka pertama kali bertemu. Suasana hening sejenak, hanya suara lembut dari kapas yang menyentuh kulit dan napas mereka yang saling bersahutan. Awas ya, perih ini, ucap Ahlia lembut. Membuka luka lebam di pelipis Zain yang mulai membiru. Tapi perihnya nggak seberapa dibanding rasa panik aku tadi, lanjut Ahlia dengan nada sinis, membuat Zain menatap wajah istrinya yang serius membersihkan lukanya. Jari-jarinya bekerja cekatan, tapi matanya sedikit sembab, menyisakan jejak tangis. Zain mengangkat tangannya, menaikkan dagu Ahlia perlahan agar menatapnya. Kamu nangis? Tanyanya lirih. Enggak, jawab Ahlia cepat, lalu mengalihkan pandangan. Kamu nangis? Tanya sekali lagi. Ya jelas. Kamu sadar gak sih mas takut banget tadi? Suaranya tercekat, tangan yang sedang memoles salep pada luka Zain ikut bergetar. Dentingan pinset terdengar ketika tangan Ahlia benar-benar tak bisa memegang. Ia menangis kencang dan memukul berkali-kali dada bidang Zain. Zain langsung tersentak membenamkan kepala Ahlia ke dalam dadanya, menjadi rapuh di depan orang yang kita sayangi bukan kelemahan tapi bentuk kejujuran, bentuk kasih sayang yang paling manusiawi. Saya gak apa-apa, maaf bisiknya lembut dengan banjiran kecupan hangat pada kepala Ahlia. Ketenangan mulai Ahlia rasakan hingga satu sentakan di hatinya membuat pelukan mereka mengendur, hal yang tadi. Aku harus terbiasa ya, mas. Hal bagaimana yang kamu maksud, sayang? Pria itu memusatkan matanya pada Ahlia dan meniup beberapa anak rambut yang berantakan menutupi dahi gadisnya. Ahlia terdiam membisu, sebelum dia mengatakannya Zain sudah paham isi hati Ahlia, hal di mana Ahlia harus melihat Zain pulang dengan luka, atau mungkin suatu hari tak pulang sama sekali. Tangannya yang semula sibuk mengobati kini diam, hanya menggenggam jari Zain erat-erat seolah itu bisa menjamin bahwa pria itu tetap di sisinya. Saya Kapten Ahlia, hal seperti itu lumrah bagi saya, kematian selalu ingin bernegosiasi dengan saya, ketika rasa takut bukan lagi musuh tapi sudah menjadi teman tidur. Gadis yang selalu menaikkan dagunya ketika berbicara kini terlihat masih tenang, raut mukanya masih terkontrol meski jiwa dalam dirinya ingin lepas kendali. Kalau begitu aku gak bisa memaklumi, kamu harus berhenti, yang aman-aman aja kerjaannya, gak mau tahu aku. Saya sedang berusaha, balasnya singkat, bahkan mata teduh tertunduk tak berani menatap penuh keyakinan seperti biasa. Sampai kapan mas? Kamu itu bukan kucing, punya 9 nyawa yang bisa terus-terusan lolos dari kematian. Aku hidup keterusan menebak-nebak, kamu pulang bentuk manusia, atau tinggal nama di laporan resmi, tekan Ahlia penuh amarah bahkan ia merasa denyutan kecil di perutnya. Kamu kenapa sih? Takut banget jadi janda, iya. Kekeh Zain sarkastik. Ahlia memicingkan matanya tajam. Zain pikir ini jadi candaan apa? Zain benar-benar tidak waras, ia ingin mundur, ingin mencabut kata-kata kasarnya tadi. Tapi semuanya sudah telanjur menjadi bara yang membakar perasaan Ahlia yang nyaris padam karena lelah mencemaskan. Saya nggak maksud ngomong gitu, dengan nafas berat, seolah memikul beban. Di dalam dirinya, ribuan kata berebut keluar, tapi tak satu pun sanggup menenangkan badai di mata Ahlia. Ahlia, kamu harusnya bisa mengedepankan logika, tidak semudah itu menolak tugas, kita sama-sama sudah bersumpah bukan? Karena kalau bukan saya, siapa?
Dunia ini nggak bisa cuma diisi orang-orang yang pilih aman, ada yang harus turun tangan, meski itu artinya ditelan risiko. Saya bukan pahlawan, tapi saya paham kapasitas melindungi orang, dan saya nggak bisa pura-pura nggak tahu. Diam. Hening menengahi mereka, sejenak. Lalu Ahlia bersuara pelan, hampir seperti gumaman. Kadang ini yang aku benci Mas karena kamu terlalu idealis. Zain tersenyum tipis, saya tahu, bahkan kamu lebih mengenal diri saya, bukan? Ahlia berdecih pelan. Kamu salah Mas, justru aku perempuan yang selalu memprioritaskan logika, tidak ada keinginan hidup dan mati bersama. Aku hanya ingin kehidupan bersamamu Mas, dan aku gak sebodoh itu, gak seemosional yang kamu pikirkan dan aku juga punya prinsip, kamu bisa meninggalkan aku jika tidak bisa menjadi suami yang utuh. Zain terdiam. Ahlia melangkah pelan, mendekat, namun bukan untuk melembut, melainkan untuk memperjelas. Ia tarik kasar kerah kemeja suaminya hingga menatap mata yang seolah menusuk relung hatinya. Di luar dugaan Ahlia melumat kasar bibir Zain beberapa detik. Ciuman itu Zain balas dengan tergesa-gesa, tak ada yang ingin melepaskan hingga satu tarikan kuat Ahlia berikan melepas pangutan. Alhasil bibir bawahnya berdarah. Kenapa ditarik? Saya jadi menyakiti kamu, lirih Zain dalam mengapit dagu mungil perlahan. Itu karena aku yang mengawali Mas, dan aku juga yang harus mengakhiri. Kamu udah kehilangan aku saat ini, balas Ahlia dengan sorot mata penuh arti. Akhir seperti apa yang kamu maksud? Saya laki-laki berprinsip hubungan bukan seperti permainan Ahlia, yang bisa diakhiri kapan saja, tekan Zain. Saya bingung, saya atau kamu yang munafik, kamu mancing saya untuk memberikan kamu rasa sakit Ahlia, lalu kamu putar balikan semuanya seolah hanya saya yang bersalah. Ketakutan itu kamu ciptakan sendiri, bukan dari saya, ujar Zain nadanya tenang, namun selalu lawan bicaranya kehabisan kata-kata. Aku lelah, kita jalan masing-masing aja, ya. Ucap Ahlia membalik badan, menahan perih di bibirnya, matanya dan juga hatinya, tangisnya mulai terdengar bahkan ia kesusahan bicara, nafasnya terasa sesak. Hening kehampaan menyelimut. Zain meraup wajahnya kasar, ia benar-benar frustasi dengan istrinya. Lidahnya keluh yang ia lakukan menatap langit-langit seakan mencari jawaban di sela retakan dinding. Istirahat, saya yakin kamu capek. Mas, aku serius. Saya selalu serius, muka kamu pucat. Kita pulang sekarang. Kamu lupa anak saya butuh makan, tegasnya mengait pinggang sang empu dari belakang seolah yang Ahlia katakan bagaikan angin lewat saja. Klasik, laki-laki pinter banget ngalihin isu. Bagaimana jika kedua orang yang saling mencemaskan, tapi tak tahu cara bagaimana menunjukkannya, yang terjadi seringkali adalah kesalahpahaman, jarak yang tak perlu, dan rasa sepi yang tumbuh di antara keduanya, meski sebenarnya keduanya peduli. Setelah keduanya sarapan, mereka akan pergi sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Meski kondisi Ahlia sedang hamil besar, ia selalu menekankan bahwa dia bisa mengurusi dirinya sendiri. Di luar nalar, padahal setiap pagi Zain selalu diam-diam membuatkan nasi goreng kesukaannya. Terkadang stok rujak buah ia simpan di kulkas, dengan itu barulah ibu hamil itu bisa makan dengan tenang. Hal kecil selalu Zain perhatikan karena bundanya bilang masakan tangan dari tangan sang ayahnya akan menyenangkan sang bayi. Pagi itu kebetulan tak ada sajian nasi goreng buatan Zain seperti biasa. Zain memilih untuk mencoba meninggalkan kebiasaannya. Surat cerai yang ia lihat semalam di meja kerja Ahlia adalah penyebabnya. Mas, aku pulang terlambat hari ini, abis dari rumah sakit ada konferensi pers sama ibu, ucap Ahlia. Melihat Zain yang tengah menyantap secangkir kopi, memasang raut wajah datar. Semoga urusan kamu semuanya cepat selesai, sahut Zain tanpa menatap Ahlia. Mas, kamu kok beda, ya? Ujar Ahlia heran. Zain memang kaku tapi bukan tak peduli. Biasanya Zain akan cerewet menanyakan kegiatannya hari ini aneh, bahkan ia tak menatap penampilan cerah Ahlia pagi ini.
Masih dengan wajah datar dan bola mata yang ia tetap fokuskan ke layar ponsel. Perasaan kamu aja kali. Ya udah, aku pergi ya mas. Hari ini lumayan produktif, ujar Ahlia melewati Zain, bergegas mengambil kunci mobilnya. Setelah suasana hening, Zain merasa aneh, apa dia salah selama ini? Apa rumah ini benar tempat pulangnya? Zain mengamati beberapa bunga kesukaan Ahlia di dekat jendela. Zain menggeser bunga itu, bahkan melindungi bunga itu dari sinar matahari yang terlalu menyorot. Bohong jika ia tak pernah menjadi suami yang utuh. Dia selalu berusaha, hanya saja dia perlu waktu menyesuaikan dengan profesinya. Halo Wira, saya minta tarik semua pengawalan Ahlia dan Nyonya Greya. Saya ingin tahu seberapa kuat power mereka. Jika tak ada saya di hidup mereka nanti. Sambungan telepon terputus dengan Zain yang memijat kedua keningnya frustasi. Nyonya Greya dan putrinya tampak akrab. Ya, aku dengar hubungan dia dan putrinya membaik setelah mantan suaminya meninggal. Desas-desus kursi di samping podium dapat mereka rasakan. Hanya helaan nafas menjadi balasan. Siaran langsung dimulai. Kamera-kamera televisi nasional menyorot podium dengan latar belakang bendera partai. Greya berdiri di tengah sorotan itu, mengenakan blazer merah muda, wajahnya tegas. Tapi sorot matanya lelah, seolah menanggung beban berat yang tak terucapkan. Dengan suara yang kuat namun bergetar, Greya membuka konferensi persnya. Saya ingin mengumumkan bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai ketua partai, katanya. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tapi kesehatan saya baik fisik maupun mental mengharuskan saya untuk fokus pada pemulihan. Saya telah berjuang melawan penyakit ganas selama beberapa bulan terakhir, dan demi kebaikan partai serta keluarga saya, saatnya untuk mundur dan memberi ruang bagi pemimpin baru. Para awak media terdiam sejenak, kemudian bergejolak dengan pertanyaan yang memenuhi ruangan. Namun Greya tetap tenang, meski di balik ketenangan, ada rasa takut yang tersembunyi. Sekumpulan mata elang lebih tajam menyorot daripada kamera, orang-orang berjas hitam seolah melucuti Greya dengan tatapan mereka. Ini lebih dari sekadar konferensi pers. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan aku tak akan mundur, batin Greya. Bagaimana tidak, semuanya hancur dalam sekejap, segala rencana, orang-orang berjas hitam kehilangan boneka mereka. Ahlia melihat ibunya gelisah segera melambaikan tangan, ia memberikan gerakan tenang supaya Greya segera turun dan menghindari pertanyaan yang menyerbu. Ahlia sigap pasang badan merangkul sang ibu keluar dari kerumunan, matanya mencari kemana semua pengawal sang ibu. Namun ia susah sekali mengenali karena hampir semua pengawal di sini berpakaian sama. Di antara kerumunan itu, satu sosok berdiri tegak dengan wajah tanpa ekspresi, matanya menempel pada Greya seperti menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan. Greya tahu, tekanan yang ia berikan menggulingkan semuanya. Ahlia, cepat pergi dari sini, jangan pikirkan ibu. Kita sedang diintai, bisik Greya, menarik Ahlia pada dekapannya. Belum sempat ia menafsirkan kalimat sang ibu, suara tembakan memecah kerumunan. Suasana di ruang konferensi pers berubah drastis. Tiba-tiba lampu ruangan padam, suara alarm mendengung keras memenuhi gedung, dan para awak media serta tamu panik berhamburan mencari jalan keluar. Kondisi darurat. Semua tenang dan ikuti petunjuk evakuasi. Suara pengumuman dari ruang kontrol. Satu tembakan sebagai peringatan atas ketidaksetujuan, bukan sekadar ancaman. Tapi penegasan. Bukan untuk membunuh, tapi untuk membekukan seluruh ruangan. Bahwa pengunduran diri Greya tidak disetujui. Ibu, apa yang terjadi, kenapa bisa ada tembakan? Tanya Ahlia cemas. Tak ada waktu untuk bertanya nak, larilah ke mobil sekarang. Jawab Greya tegas. Ia menarik tubuh anaknya menjauh, beberapa anak buahnya melingkari mereka berdua perlahan membuka jalan. Ponsel Zain menyala, semacam notifikasi darurat tim pengawalan. Hari ini Zain benar-benar lelah, ia berusaha tak peduli,
Zain merasakan sesuatu aneh. Dia benar-benar kehilangan rasa tenang setelah pagi ini. Apakah Ahlia begitu menginginkan perpisahan? Setidaknya karena posisinya Zain lebih untungkan prosedur perceraian abdi negara begitu rumit, segala berkas pengadilan dan semua itu belum bisa Ahlia jalani tanpa surat izin dari atasannya. Ahlia, tidak semudah itu pergi dari sisi saya, gumam Zain nyaris seperti ancaman. Setelah menghabiskan kopinya dan sedikit rileks, Zain kembali membuka layar ponselnya, membuat ototnya ia semula melemas kini kehilangan kontrol. Raut wajahnya panik bukan main. Segera ia menghubungi nomor seseorang. Bagaimana keadaan istri saya? Mengapa terjadi kekacauan di gedung? Ucapnya to the point, tak ada formalitas di nadanya. Maaf komandan, kami lost kontak. Bukannya komandan sendiri memerintahkan kami menarik pengawalan Mbak Ahlia dan Ibu Greya? Mulut Zain terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Lalu, sit. Terangnya putus asa, membanting ponsel ke meja hingga nyaris terlempar. Cari informasi, segera. Zain memutar setir mobilnya secepat kilat, namun satu notifikasi ponsel membuatnya kembali menegang. Setelah membaca pesan singkat, serasa langitnya runtuh. Dia benar-benar membeku layaknya patung yang berhenti bernafas. Mobil Nyonya Greya dan Mbak Ahlia disabotase dan diledakkan. Kami masih mencari tahu apa yang terjadi. Tenangkan diri komandan. Wira. Sesampainya di gedung, Zain sulit menetralkan langkahnya terhuyung, kepalanya mendadak panas dan pandangannya samar. Di luar, alarm mobil riuh, sirene petugas keamanan bergaung di kejauhan. Pak, apa ada orang di dalam? Tanya Zain di sela nafasnya yang tercekat. Saya tanya ada orang di dalam tidak? Raung Zain ketika tak ada respons. Ia tarik kerah baju petugas tengah memadamkan api. Naluri militernya benar-benar keluar. Saya kurang tahu Pak, apinya besar sekali. Setelah apinya padam, kami baru bisa evakuasi. Aku lihat ada wanita hamil yang masuk ke mobil tadi, ucap seorang perempuan yang berada lokasi. Perkataan perempuan itu membuat Zain hampir kehilangan keseimbangan. Ia berlari ke arah mobil yang tengah menyalakan api, memberikan hataman beruntun pada kaca mobil dengan kepalan tangannya. Tak mengerti apa yang tengah ia lakukan, apa yang bisa ia selamatkan. Sesuatu di dalam mobil itu pasti sudah hangus tak bernyawa. AGHRHRR. Kamu tidak memiliki hak untuk meninggalkan saya, Ahlia. Mundur Pak. Ini bahaya. Petugas susah payah memegang Zain yang hilang kendali. Saya komandan pasukan khusus, minggir kalian semua. Saya tidak akan mudah terluka. Apa saya harus duduk diam, menunggu istri dan anak saya hangus terbakar? Jangan harap itu akan terjadi. Hentikan Pak, tangan Bapak sudah berdarah-darah. Semua orang berpikir Zain ingin bunuh diri. Sayup-sayup telinga Zain mendengar derap langkah kecil mendekat. Bersamaan teriakan familiar yang mengisi di setiap detik hidupnya. Zain merasakan adrenalinnya berhenti bekerja, darah dan luka terbakar seketika terasa menyengat kulitnya. Mas, hentikan. Padangan mata Zain menangkap istrinya berlari kecil ke arahnya. Dia seperti mendapat tamparan nyata, betapa tersiksanya mencemaskan seseorang yang kita sayang. Zain merasakan tubuhnya ditarik menjauh, hingga tak lama menyentuh pelukan istrinya. Mas, kamu ngapain? Astaga, kamu gila ya, teriak Ahlia cemas mendapati keadaan Zain yang hampir hitam akibat kepulan asap. Tangan mungilnya mengusap beberapa abu yang menutupi mata Zain. Mas, kamu kenapa? Ahlia menepuk pipi Zain yang seperti orang linglung. Ya, Zain seperti hampir kehilangan dunianya. Saya pikir kamu ada di sana. Saya gak percaya ini. Syukurlah, balas Zain sendu. Bibirnya tak henti membanjiri kecupan di segala sisi wajah Ahlia, sampai sang empu kewalahan guna membuktikan ini nyata. Ahlia menutup mulutnya tak percaya melihat kepulan asap hitam tersebut. Dia tak habis pikir jika saja dia tak keluar kembali melihat kondisi ibunya. Maka dia sudah hangus bersamaan harta benda itu. Syukurlah Tuhan masih memberinya kesempatan. Dia hampir tak percaya, kini hampir meregang nyawa.
Padangannya beralih ke wajah Zain, bukannya lega Ahlia malah merasa kesal karena tindakan sok pahlawan yang diambil Zain. Mas sadar gak sih, resiko mencahin kaca pakai tangan kosong, mas ini luka bakar. Kamu gak apa-apa kan, ada yang sakit Saya dengar ada kekacauan di gedung, bilang ke saya, perut kamu gimana, aman gak? Tak peduli rasa sakit yang dimaksud. Zain malah meneliti setiap inci tubuh istrinya. Mas kamu ngawasin aku. Tidak ada jawaban. Zain membawa pipi Ahlia untuk menyatukan kening mereka. Mas jangan lakuin itu lagi, yang ada kamu kebakar. Kamu tahu khawatir banget aku tadi. Kalau gak diteriakin gak bakal berhenti kamu. Ahlia memberikan ocehan beruntun kepada Zain. Bagaimana bisa laki-laki ini melukai dirinya sendiri? Ahlia benar-benar membecinya. Ahlia merasakan deruh nafas tak biasa dari Zain, hingga berusaha melepas sentuhannya untuk memberi jarak antar mereka, namun lengan lekar membuat dekapan itu semakin mengerat. Saya minta tetaplah seperti ini sebentar, cukup, berhentilah mencemaskan diri saya sekarang, karena itu, tidak dibutuhkan, kali ini izinkan saya yang mencemaskan kamu, lirih Zain membuat suasana hening seketika. Ahlia merasakan sayatan kepedihan dari ucapan Zain, ia membiarkan tubuh tegap itu memeluknya erat, menangis rapuh sembari memberikan ciuman beruntun di ceruk lehernya. Gimana, mas? Bisik Ahlia mengusap pelan punggung Zain, merasa tubuh sang suami sedikit lebih rileks, meski nafasnya masih memburu. Rasanya menyakitkan, seperti separuh nyawa telah direnggut, saya yang salah melepas pengawalan kamu dan ibu. Harusnya saya paham betapa iblisnya dunia politik. Saya tidak bisa melihat kamu pergi lebih dulu, dibanding saya. Mendengar itu Ahlia terluka, dia juga sama, dia marah. Dia jengkel teringat Zain selalu memprioritaskannya, Ahlia selalu menentang, melawan ketika bertengkar seolah tak ada hak bergantung pada Zain lagi di hidupnya, sampai-sampai ia berencana mengurus perceraian. Namun ketanyaannya Zain satu-satunya orang yang ia takuti kematiannya setelah ayahnya. Hari ini Zain bahkan tak memikirkan dirinya sendiri. Dia rela terjun ke jurang kematian demi Ahlia. Mas, aku gak apa-apa sekarang, nadanya melembut. Kita ke rumah sakit yuk. Takutnya luka kamu tambah parah. Lanjutnya berharap Zain menurutinya. Namun nihil Zain masih mengeratkan pelukannya. Akhirnya Ahlia hanya punya satu cara agar pria gila ini mau ke rumah sakit. Aha kakak, benar saja, belum satu detik erangan terdengar membuat pelukan terlepas, kini tangan kekar itu berpindah memengangi perutnya. Ah kek, perut aku sakit, jemari mungil mencengkam kuat jaket kulit Zain. Kayaknya kontraksi, pegang yang kuat, saya gendong. Belum beberapa detik berlalu raut cemas kini menghiasi kembali di muka Zain, tangan mungil dia tuntun segera mengalung di lehernya. Ke rumah sakit aja mas. Tahan ya sayang, iya ini kita ke rumah sakit sekarang. Apa mau brojol ya mas? Ah gak mau di sini, tolong. Emang bisa baru 5 bulan, kan kamu yang tahu, kamu yang dokter, tanya Zain cemas. Bisa, udah ayo. Keburu keluar ini mas, hah. Racau Ahlia berusaha menahan tawanya, Zain memang mudah percaya ketika panik. Entahlah Ahlia merasa ini seperti adegan di drama, kesatria berhasil menggendong kekasihnya keluar dari kobaran api, dia benar-benar dehafu pertemuan awal mereka, bedanya dia tak berdaya di bawah hujan dan sekarang Zain yang tak berdaya meski ada Ahlia di gendongannya. Ahlia tersenyum. Mengingat momen itu sekaligus membuat hatinya menghangat. Mas, kamu ganteng terus berwibawa banget kalau lagi gini, ya, ucapnya melihat side profil Zain yang begitu tegas ditambah urat-urat lehernya menonjol. Vibes prajuritnya penyelamatnya begitu mendominasi. Gak sakit lagi perutnya, tanya Zain heran melihat wajah Ahlia tersipu malu. Astaga, ya ampun, dotau. Mules banget, bisa tolong agak cepetan gak? Mas, teriak Ahlia menjambak rambut Zain, hitung-hitung latihan buat melahirkan nanti. Zain hanya geleng-geleng. Kenapa bisa ngedelay gitu?
lanjutnya lalu memanggil beberapa anak buahnya di sana agar menyiapkan mobil. Ahlia berpikir bagaimana caranya tak bergantung dengan Zain. Namun pemikiran Ahlia sangat salah. Karena sejatinya pasangan yang setara memang tidak bergantung tapi membutuhkan. Mereka saling melindungi, saling mencemaskan dengan versi mereka. Ahlia akan bohong atau melakukan apapun itu atas dirinya demi kebaikan Zain. Begitu pula Zain yang menyerahkan segala jiwanya untuk melindungi Ahlia. Hari ini mereka sadar jika setiap detik waktu dalam hidup mereka itu berharga. Mereka harus menjadi pasangan dan orang tua yang utuh. Ahlia dengan sikap tengil dan atraktifnya hingga harus bergelut ego mampusnya, sementara Zain dengan sikap tenang dan penuh strateginya hingga harus berperang dengan logikanya. Sesi pillow talk dimulai bacanya pelan-pelan ya. Ahlia mendadak terbangun, mendapati dirinya sedang berada di UGD, menatap jam di pergelangan tangannya. Dia sudah tertidur pulas selama 2 jam, hingga netranya menangkap Zain yang masih tertidur tepat di sebelah sisi ranjang yang berbeda. Nampaknya Zain sengaja membuka gorden yang memisahkan mereka. Beberapa menit Ahlia menatap wajah tampan mengisi hatinya dari dahulu, pahatan tegas yang begitu paripurna. Zain punya aura yang meneduhkan. Meski profesi disebut paling mendominasi tapi tetap saja dia juga yang paling hati-hati dalam hal apapun. Zain memang begitu susah ditebak. Kenapa ngeliatin saya? Kepengen apa kamu? Ujar Zain membuka matanya ketika bayangan redup serasa menindihnya sehingga menutupi penglihatannya. Lagi tidur aja kamu tahu aku liatin ya mas. Waspada banget gak aku lecehin kok, aku juga tahu tempat. Saya gak kayak kamu, orang napas di dekat saya kalau lagi tidur aja tahu, kalau kamu beda tidur kayak orang meninggal, dunia runtuh juga kamu ngak sadar, balas Zain merapatkan ranjang mereka dengan satu tarikan. Kenapa ditarik, mas? Karena buat apa memberi jarak, kalau itu gak diperlukan, jawabnya santai. Ia mengulurkan tangannya yang berbalut perban, menyentuh ujung rambut Ahlia yang kusut. Ahlia terdiam sesaat. Jarak ranjang yang sudah nyaris menyatu membuat dirinya bisa melihat jelas netra lelah milik Zain. Gimana mulesnya? Udah hilang belum? Tanya Zain lembut. Lumayan, udah mendingan, dibalas anggukan hangat dari Ahlia, padahal sedari tadi ia sudah bosan sampai tertidur lelap diung. Kamu pintar sekali mempermainkan saya, biar saya mau berobat. Cibir Zain menjentikan dahi Ahlia spontan sang empu membalas dengan jentikan di infus Zain hingga pak suami meringis ngilu. Karena mas nyebelin, kayak anak kecil di infus susah, berobat aja gak mau, diem gak tangannya, itu baru juga dibalut, jangan dipakek dulu tangannya. Rengek Ahlia menjauhkan kepalanya dari tangan sang empu tak berhenti mengusap. Zain menghela napas pelan. Namun tangannya tidak segera ditarik. Sentuhan itu justru mengendap di helaian rambut Ahlia. Oke, tapi saya mau minta kiss dikit aja, baru tangannya bisa diem. Ahlia terdiam. Matanya bergerak pelan, menatap wajah lelah di depannya. Ada senyum kecil yang terbentuk di bibir Zain, tapi ia tidak memaksa. Mas, kamu makin nyebelin, gak penting banget, decak Ahlia malas. Sini dengerin saya, kamu tahu gak sih sesuatu yang gak penting itu penting sekali buat orang yang kita anggap penting, ujar Zain. Maksud kamu, ya, bercanda seperti ini. Ahlia beralih mendekatkan dirinya intens, memicingkan matanya di hadapan Zain, reali. Jadi aku sepenting itu. Kamu berharga bagi saya, balasnya singkat namun membuat Ahlia menarik tengkuk Zain. Memberikan lumatan sekilas di bibir Zain, membuat sang empu sempat kaget, berusaha menetralkan nafasnya susah sekali menahan diri, dia harus tahu tempat. Maaf, untuk apa? Kerutan di dahinya tercetak jelas. Kalau selama ini aku nyakitin kamu, aku capek, mas. Capek lihat kamu makin jauh tiap hari. Dari dulu aku terbiasa sendiri. Semua hal aku simpan sendiri. Nggak tahu caranya cerita, nggak tahu caranya minta tolong. Aku selalu takut kelihatan lemah di mata orang lain.
Suara Ahlia bergetar, tapi tetap tegas. Tapi kenyataannya, tanpa pengawalan kamu, aku bisa nyaris mati. Netra mereka saling bertemu. Diam. Tajam. Terlalu banyak kata yang tak terucap. Zain hanya menatapnya sebentar, wajahnya tidak berubah banyak, tapi sorot matanya berbicara. Kenapa harus sendiri, kalau ada saya, Tanyanya pelan, libatkan saya dalam segala hal Ahlia, saya bukan laki-laki sempurna. Kadang saya keras, kadang saya juga salah langkah. Tapi saya nggak akan pernah berhenti ingin ngerti kamu. Soal surat cerai di meja kamu, bertindak sejauh itu, sendirian. Ahlia memutar tubuhnya terlentang menghindari tatapan Zain. Soal itu, aku cuma kepikiran Mas. Setelah sadar ternyata aku gak mau kehilangan kamu. Dedeknya butuh ayah, butuh keluarga yang utuh. Aku gak akan egois. Zain menatapnya lekat lega akan kata-kata barusan. Saya minta tolong tetap simpan soal tadi dalam pikiran. Kamu tahu saya kuat hanya fisik saja, hati saya gak akan kuat, Ahlia. Lihat sendiri betapa gilanya saya ngeliat kamu kalau memang kebakar tadi. Ujarnya sembari memamerkan luka bakar di lengannya. Tidak ada amarah di ucapannya, hanya ada tekanan yang mengklaim jika Zain benar-benar takut kehilangan. Ahlia mengangguk ketika ke-10 jemari Zain mengusap air matanya yang entah kapan jatuh. Jangan pergi, bisik Ahlia. Aku udah terlalu rusak buat sendiri lagi. Saya di sini. Pelan-pelan aja. Kita nggak kemana-mana. Sesungguhnya Ahlia adalah misi terakhir Zain. Ahlia adalah target yang harus dilindungi seumur hidupnya. Zain menarik tubuh istrinya hingga menindihnya mereka kini satu ranjang, ke dalam pelukan. Lama. Seakan dunia bisa runtuh kapan saja. Tapi mereka ingin diam di sana, sedikit lebih lama lagi. Saya suka versi kamu seperti ini, sayang, katanya pelan, bukan karena kamu lemah. Tapi karena kamu jujur, dan akhirnya ngasih saya ruang untuk jaga kamu. Ia menyentuh dagu Ahlia lembut, mengangkat wajahnya sedikit, melumat kembali rasa haus yang menjedanya sedari tadi. Mas, nanti ada dokter kesini. Cicit Ahlia menggigit bibir Zain, bahkan tangan berbalut perban itu sudah kemana-mana. Oke, lanjutkan di rumah, kita pulang sekarang aja, saya sudah sembuh, jawabnya enteng. Mas, serius, kan saran dokter buat buka jalan lahir, saya dengar tadi, gak tidur kok. Soal gini aja, kuping kamu tajam ya, Mas. Di luar sana, dunia boleh sepanas apapun membakar harapan, menuntut ketahanan. Tetapi di dalam ruang sempit itu, di antara infus dan gorden tipis, dua jiwa telah menemukan kembali arti sebuah ikatan bukan karena sempurna, tapi karena ada kesungguhan untuk tetap memilih berjalan bersama. Ya begitulah mereka, kadang bertengkar, kadang cepat sekali berbaikan, kadang menjauh seolah tak membutuhkan sama lain tapi mereka tak sadar bahwa mereka saling takut ditinggalkan hingga berpikir lebih baik meninggalkan. Namun sejatinya tak ada manusia yang ingin berdiri di kaki mereka sendiri, pasti ada titik lelahnya, entah itu malam hari atau di keadaan paling terpuruk sekalipun, mereka hanya tidak ingin terlihat lemah di mata dunia yang sudah terlanjur menyakiti mereka. Di balik semua perdebatan dan keheningan, mereka menyimpan satu hal sama, yaitu harapan terbaik agar bisa melanjutkan hidup sehari lagi, lalu sehari lagi dan seterusnya hingga tangan mereka masih akan saling menggenggam meski dunia terus berubah, meski luka kadang datang tanpa aba-aba, sejatinya pernikahan bukan pertempuran yang harus dimenangkan. Tamat.